Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada kelas Matematika Peminatan pertemuan kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Untuk itu berdoa disilakan. Berdoa cukup. Baik, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar kalian bisa memahami dan membedakan apa itu konsep perkalian pada fungsi trigonometri serta jumlah dan selisih pada fungsi trigonometri. Dan selain itu, tujuan dari pembelajaran ini juga adalah agar kalian dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep-konsep tersebut. Nah, adapun manfaat dari mempelajari apa yang akan kita bahas kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan bentuk-bentuk trigonometri yang kompleks. Nah, untuk itu, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini. Baik, sebelumnya Ibu ingatkan terlebih dahulu agar kalian mengisi daftar hadiah di sistem e-learning. Kemudian siapkan juga buku dan alat tulisnya ya. Baik, nah di pertemuan kemarin kita sudah membahas dan mengenal konsep jumlah dan selisih dari dua sudut, baik itu pada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yang akan kita bahas pertama di sini adalah konsep perkalian fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya agar kita lebih ingat lagi, mari kita tuliskan konsep jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus ya. Yang pertama itu ada penjumlahan sudut pada sinus. Di sini ada sin alfa plus beta, berarti sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kemudian untuk selisih dari sudutnya yaitu ada sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Selanjutnya untuk penjumlahan dua sudut pada cos. Berarti di sini ada cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang. Ingat tandanya dikurang ya untuk penjumlahan sudut pada cos. Kemudian berarti sin alfa sin beta. Selanjutnya selisih dua sudut pada cos, berarti ada cos alfa minus beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah, ingat pada cos berarti operatornya dibalik, cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Nah, dari keempat persamaan ini kita dapat menurunkan konsep fungsi perkalian trigonometri. Nah, misalkan di sini Ibu akan ambil dua persamaan terlebih dahulu. Di sini misalkan Ibu ambil persamaan yang jumlah dan selisih pada sinus. Kita hapus dulu ya yang cosnya. Nah, kalau misalkan di sini Ibu jumlahkan, nah kelihatan. Kalau misalkan Ibu di sini jumlahkan dua persamaan ini, maka akan menghasilkan sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa minus beta. Kemudian kita lihat persamaannya, kita jumlahkan. Sin alfa cos beta ditambah sin alfa cos beta.
Berarti 2 sin alfa cos beta. Kemudian untuk cos alfa sin beta ditambah minus cos alfa sin beta. Berarti habis ya. Nah, jadi untuk persamaannya ketika kita menjumlahkan sin dan sin untuk sudut yang dijumlahkan dan dikurangi, maka kita akan mendapatkan 2 sin alfa cos beta, yang mana 2 sin alfa cos beta ini adalah salah satu konsep pada perkalian fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometrinya ada apa? Di sini yang pertama ada sin alfa, kemudian ada cos beta. Seperti itu. Sekarang coba kita lakukan hal yang sama, tapi kalau tadi kita jumlahkan, sekarang coba kita kurangkan. Nah, coba kita kurangkan. Sini. Nah, sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta berarti menjadi sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta. Hasilnya sin alfa cos beta dikurang sin alfa cos beta habis ya. Nah, kemudian cos alfa sin beta dikurangi minus cos alfa sin beta. Berarti hasilnya jadi 2 cos alfa sin beta. 2 cos alfa sin beta. Nah, di sini kita dapatkan lagi bentuk yang kedua dari perkalian fungsi trigonometri. Nah, jadi ketika kita menjumlahkan atau mengurangi dari dua persamaan ini, dari dua konsep jumlah dan selisih dari dua sudut pada sinus, kita akan mendapatkan dua konsep lainnya. Yang pertama itu ada perkalian fungsi trigonometri sin alfa dikali cos beta, kemudian ada perkalian dari cos alfa sin beta. Nah, jadi kuncinya untuk 2 sin alfa cos beta, ketika yang di awalnya itu adalah sin, berarti itu adalah penjumlahan. Ketika yang muncul paling awal itu adalah cos, maka itu adalah pengurangan. Seperti itu. Kemudian ciri yang kedua yaitu adalah kombinasi perkaliannya. Untuk sin, untuk persamaan sin, kita akan mendapatkan kombinasi perkalian yang berbeda, yaitu ada sin, ada cos, ada sin. Jadi kombinasi perkaliannya itu berbeda untuk sinus. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan persamaan dari jumlah dua sudut pada cos dan selisih dua sudut pada cos. Kita hapus ya persamaan ini. Mungkin kita simpan dua konsep yang tadi yang sudah kita temukan. Di situ ada yang pertama 2 sin alfa cos beta, kemudian yang kedua kita sudah temukan itu 2 cos alfa sin beta. Nah, sekarang kita coba untuk menjumlahkan persamaan pada cos. Nah, di sini untuk cos alfa ditambah beta. Ini tadi konsepnya apa? Ya, cos alfa, cos beta
Ini dijumlah berarti di sini ya dikurangi sin alfa sin beta. Kemudian untuk selisih dua sudut pada cos, berarti kebalikannya, cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta. Ingat, ditambah, kita balik operatornya, ditambah sin alfa sin beta. Nah, yang pertama coba kita jumlahkan dua persamaan ini. Berarti hasilnya cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa minus beta sama dengan, di sini ada persamaan yang dapat kita operasikan ya. Ada cos alfa cos beta ditambah cos alfa cos beta, berarti 2 cos alfa cos beta. Kemudian minus sin alfa sin beta ditambah sin alfa sin beta, berarti habis ya. Jadi untuk 2 cos alfa cos beta dihasilkan dari cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa min beta. Coba kita langsung tuliskan konsepnya di sini. Berarti nomor 3 itu ada 2 cos alfa cos beta. Nah, selanjutnya kita coba untuk kurangi dua persamaan ini. Berarti cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang cos alfa cos beta, berarti habis. Kemudian minus sin alfa sin beta dikurangi sin alfa sin beta, berarti negatif 1 dikurangi 1, berarti jadi ada negatif 2. Negatif 2 apa? Negatif 2 dari sin alfa sin beta. Jadi untuk konsep yang ketiga, yang keempat, dari perkalian fungsi trigonometri itu ada minus 2 sin alfa sin beta. Nah, di sini sering banyak siswa yang nanya ke ibu, Bu gimana cara menghafalnya? Terlalu rumit, susah. Nah, di sini ibu punya tips bagaimana mengidentifikasi perkalian fungsi trigonometri ini. Yang pertama, kalian perhatikan terlebih dahulu kombinasi perkaliannya. Nah, untuk bagian kiri yang sebelah yang warnanya biru, ini kan kombinasi perkaliannya itu berbeda. Ada dari sin dan cos. Nah, kalian ingat-ingat, jika kombinasi perkaliannya berbeda, itu berarti dihasilkan dari pengoperasian dua persamaan sudut pada sin dan sin. Nah, itu yang pertama ingat saja itu dulu ya. Berarti ini dihasilkan dari sin, penjumlahan atau pengurangan sin. Nah, kalau misalkan kombinasi perkaliannya itu sama, di sini kita lihat, di sini ada cos alfa cos beta. Berarti kombinasi perkaliannya cuma satu ya, cuma cos aja gitu. Kalau yang selanjutnya itu ada minus 2 sin alfa sin beta. Ini juga sama, kombinasi perkaliannya itu sama, terdiri dari sin saja. Nah, perlu kalian sadari bahwa jika kombinasi perkaliannya sama, itu dihasilkan dari penjumlahan atau pengurangan persamaan pada cos. Seperti itu. Nah, step yang kedua yang harus
kalian ketahui setelah kalian menyadari bahwa untuk kombinasi perkalian yang berbeda itu dihasilkan dari sin. Nah, untuk kombinasi perkalian yang sama itu dihasilkan dari cos. Selanjutnya yang harus kita ketahui itu adalah penjumlahan sinkah atau pengurangan sinkah. Nah, di sini untuk yang pertama itu 2 sin alfa cos beta. Ini dihasilkan dari penjumlahan 2 persamaan sin. Kenapa? Kalian ingat saja yang pertama muncul di sini adalah sin. Jadi otomatis itu adalah penjumlahan. Kemudian jika yang pertama munculnya itu adalah cos, sebaliknya berarti itu dihasilkan dari pengurangan 2 persamaan sin. Dan hal itu juga berlaku untuk cos. Nah, cos ini karena kombinasinya sama, kombinasi perkaliannya sama, kalian ingat kalau kombinasinya dari cos saja, 2 cos alfa cos beta, berarti ini dari penjumlahan cos. Sedangkan untuk min 2 sin alfa sin beta, karena kombinasinya sama dan hanya dari sin, berarti itu datang dari pengurangan cos. Seperti itu. Jadi untuk mengingatnya, kalian perlu ingat 2 kunci. Yang pertama itu kombinasi perkalian dan apa yang pertama muncul di persamaannya. Kalau biasakan untuk yang pertama kali muncul itu berarti memegang tingkat yang lebih tinggi, berarti penjumlahan seperti itu. Kalau ibu biasa menghafalnya seperti itu untuk memudahkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari konsep penjumlahan dan selisih dari fungsi trigonometri. Nah, jika sebelumnya pada perkalian fungsi trigonometri kalian mengubah dari bentuk penjumlahan menjadi perkalian. Sekarang kita balik dari bentuk perkalian menjadi penjumlahan, itu dinamakan dengan konsep penjumlahan dan selisih fungsi trigonometri. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu hapus terlebih dahulu. Kita ambil contoh persamaannya ini aja ya. Sudah ada. Nah, misalkan untuk alfa tambah beta ini kita ganti dengan A misalkan. Kemudian untuk alfa min beta kita ganti dengan B. Coba di sini kita tulis. Misalnya itu A sama dengan alfa ditambah beta. Kemudian B sama dengan alfa min beta. Nah, jika dari dua persamaan ini kita jumlahkan, berarti maksudnya A ditambah B itu sama dengan alfa ditambah alfa, berarti 2 alfa. Kemudian beta ditambah min beta, berarti habis ya. Nah, selanjutnya coba dihapus dulu. A ditambah B sama dengan 2 alfa. Berarti untuk mencari alfa ya, kedua ruas kita bagi dengan 2. Berarti alfa ditambah beta per 2. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, misalkan kita gunakan persamaan yang sama.
A sama dengan alfa ditambah beta, B sama dengan alfa dikurangi beta. Misalkan di sini kita akan kurangi. Nah, kurang berarti A dikurangi B sama dengan alfa dikurangi alfa habis. Kemudian beta dikurangi negatif beta. Berarti negatif kali negatif positif ya. Berarti jadi 2 beta. Nah, untuk mencari beta, berarti kedua ruas kita bagi dengan 2. Maka hasilnya jadi A dikurangi B per 2. Nah, ini apa fungsinya? Nah, sebelumnya kita kan punya persamaan. Misalkan ya tulis di sini sin alfa plus beta ditambah sin alfa minus beta itu tadi sama dengan 2 sin alfa cos beta. Nah, di sini coba kita lihat. Untuk alfa tambah beta kita ganti dengan A. Berarti di sini bisa kita tulis sin A kemudian ditambah sin alfa min beta, kita punya persamaan itu sama dengan B. Berarti sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin. Nah, untuk alfanya kita ganti dari apa yang sudah kita temukan. Di sini kita punya alfa itu A tambah B per 2. Berarti A ditambah B per 2. Kemudian cos betanya juga kita ganti dengan persamaan A kurangi B per 2. Nah, bentuk dari sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin A tambah B per 2 dikali cos A kurangi B per 2. Ini merupakan konsep penjumlahan fungsi trigonometri, yang mana fungsi trigonometrinya itu adalah sin ditambah sin. Jadi kalian harus bisa bedakan dengan materi minggu sebelumnya. Ketika materi yang lalu itu kita menjumlahkan sudut. Nah, menjumlahkan 2 sudut, berarti yang kita jumlah hanya sudutnya saja. Tapi pada materi yang kita bahas kali ini adalah penjumlahan fungsi trigonometri. Berarti ada 2 macam fungsi. Nah, di sini kita temukan fungsi yang pertama itu adalah sin, dan fungsi yang kedua itu juga sin. Berarti penjumlahannya antara fungsi sin dan fungsi sin, seperti itu. Sekarang kita sudah dapat satu persamaan. Nah, sekarang coba kita lakukan pada 3 persamaan lainnya. Nah, tadi yang pertama kita sudah temukan untuk 2 sin alfa cos beta itu dapat kita ubah menjadi konsep penjumlahan dan selisih pada 2 fungsi trigonometri. Yaitu tadi yang pertama itu sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin alfa ditambah A ditambah B per 2 dikali cos A ditambah B A tambah B per 2. Nah, kemudian kita cari lagi untuk persamaan kedua. Yang kedua itu
2 cos alfa sin beta itu datang dari sin A dikurang sin B. Berarti sama dengan kita ubah 2 cos A tambah B per 2 dikali sin A kurangi B per 2. Yang ini maaf ya, salah. Nah, yang benar itu A dikurangi B per 2. Selanjutnya untuk bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu kita sambil mengingat ya, sambil review, itu datang dari penjumlahan cos. Berarti cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos alfanya kita ubah A tambah B per 2 dikali cos A min B per 2. Dan yang terakhir itu datang dari konsep pengurangan pada cos ya. Berarti cos A dikurangi cos B sama dengan minus 2 sin A tambah B per 2 kemudian dikali sin A kurangi B per 2. Nah, jadi kalau tadi kita ubah dari bentuk penjumlahan menjadi perkalian, kita dapatkan hasil akhir yang itu perkalian. Sekarang kita ubah dari bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan. Selanjutnya kita akan coba untuk menguji pemahaman kita coba kerjakan contoh soal berikut. Di sini ibu punya soal itu 2 sin 37,5 derajat dikali cos 7,5 derajat. Nah, kita ingat dulu, berarti untuk 2 sin dikali cos itu sama dengan sin ditambah sin. Nah, di sini kita ketahui bahwa sudut alfanya itu sebesar 37,5 derajat dan betanya itu 7,5 derajat. Nah, kita ubah jadi penjumlahan sin. Berarti 2 sin 37,5 derajat dikali cos 7,5 derajat itu sama dengan sin. Berarti penjumlahan sudutnya 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat ditambah sin, berarti ditambah sin. Untuk sudutnya itu dikurangi, berarti 37,5 derajat dikurangi 7,5 derajat berarti sama dengan sin 37,5 tambah 7,5 ya, berarti itu 45 derajat. Kemudian ditambah sin 37,5 dikurangi 7,5 berarti 30 ya, berarti sin 30 derajat. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 sin 30 setengah, berarti hasilnya setengah kali akar 2 ditambah 1. Seperti itu. Jadi langkah awalnya kita cari bentuk dasarnya dulu. Di sini 2 sin dikali cos, 2 sin dikali cos, berarti untuk persamaannya itu adalah sin ditambah sin. Tinggal kita sesuaikan saja sudutnya seperti itu.
Baik, untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari, kita coba kerjakan contoh soal berikut. Nah, di sini ada sin 110 derajat ditambah sin 70 derajat. Pertama-tama kita identifikasi terlebih dahulu. Sin ditambah sin itu sama dengan 2 sin dikali cos. Seperti itu. Sekarang kita ubah. Berarti sin 110 ditambah sin 70 derajat itu sama dengan 2 sin, untuk sudutnya itu dijumlahkan kemudian dibagi 2, berarti 110 ditambah 70 derajat per 2 dikali cos, berarti cos. Untuk yang kedua itu sudutnya kita kurangkan kemudian dibagi 2, berarti 110 dikurangi 70 per 2, berarti sama dengan 2 sin 110 tambah 70 180 dibagi 2, berarti sin 90 derajat, kemudian dikali cos 110 kurangi 70 kedua, berarti 40 dibagi 2, berarti cos 20. Berarti sini kita bisa dapatkan 2 sin 90. Sin 90 itu berarti 1 dikali cos 20. Berarti hasilnya 2 cos 20 derajat. Seperti itu. Jadi seperti biasa untuk langkah awalnya kita identifikasi terlebih dahulu. Sini ada sin ditambah sin, berarti bentuk perkaliannya menjadi 2 sin dikali cos. Seperti itu. Baik, untuk terakhir, agar kita lebih memahami lagi dan bisa mengingat apa yang sudah kita pelajari, kita buat rangkuman. Yang pertama itu tadi kita mempelajari konsep perkalian ya. Perkalian fungsi trigonometri. Nah, yang pertama itu ada 2 sin alfa cos beta itu sama dengan sin jumlah ditambah sin selisih. Ini maksudnya sudutnya dijumlah, jadi alfa ditambah beta. Untuk selisih berarti alfa dikurang beta. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu ada 2 cos alfa sin beta. Ingat, ini kombinasi perkaliannya berbeda, berarti inilah bentuk pengoperasian dari 2 fungsi trigonometri yaitu sin. Nah, kemudian karena yang muncul di awal itu ada cos, berarti untuk operatornya itu adalah pengurangan. Nah, di sini sudutnya berarti sama. Jumlah, di sini sin selisih. Selanjutnya bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga itu ada 2 cos alfa cos beta. Ingat, ini kombinasi perkaliannya kombinasi perkaliannya dari satu unsur yang sama, yaitu cos. Karena cos berarti di sini operatornya, karena yang muncul pertama itu cos, yang dominan berarti penjumlahan. Tadi kita sudah tentukan ya, untuk fungsi trigonometrinya itu adalah cos. Berarti untuk sudutnya
sesuaikan saja, ini juga, ini selisih. Selanjutnya bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat itu ada 2 sin alfa sin beta. Karena kombinasi perkaliannya sama, berarti ini adalah berasal dari pengoperasian fungsi cos. Di sini jumlah, di sini selisih. Karena kombinasinya dari sin, hanya sin saja, berarti ini pengoperasian cosnya itu menggunakan operator pengurangan. Seperti itu. Kemudian untuk konsep yang kedua, itu kita punya penjumlahan dan selisih fungsi trigonometri ya. Selisih fungsi trigonometri. Berarti kebalikannya dari perkalian. Yang pertama itu ada berarti sin tambah sin. Berarti sin, penjumlahan kita tadi sudah misalkan dengan A, berarti sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin alfanya kita sudah ubah menjadi A ditambah B per 2, kemudian dikali cos A dikurangi B per 2. Kemudian yang kedua itu ada sin dikurangi sin, berarti sin dikurangi sin. Nah, untuk sudut yang dijumlahkan kita sudah ubah jadi bentuk A, kemudian untuk selisih kita ubah jadi B, berarti sin A dikurangi B. Ini sama dengan berarti 2 cos A. 2 cos alfanya itu A ditambah B per 2. Kemudian sin beta, berarti sin betanya itu A kurangi B per 2. Kemudian bentuk yang ketiga itu adalah cos ditambah cos. Berarti cos, sudut yang dijumlah itu A ditambah cos, sudut yang kita kurangkan itu B, sama dengan 2 cos alfa cos beta. Berarti 2 cos alfa yang kita ubah A tambah B per 2 dikali cos beta, berarti A kurangi B per 2. Dan yang terakhir, di situ ada cos dikurangi cos. Berarti cos A dikurangi cos B sama dengan minus 2 sin A dikali sin B. Berarti 2 sin alfanya itu A tambah B per 2 dikali sin beta, berarti sin beta itu adalah A kurangi B per 2. Nah, mungkin takutnya salah paham, coba ibu kasih nomor saja. 1 konsep 2, ini konsep ketiga, keempat ini juga 1 2. Nah, jadi antara dua konsep ini bisa kita saling tukar. Jadi kalau kalian ingat satu konsep saja,
Berarti untuk mencari konsep yang lain, kalian bisa turunkan sendiri. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini dapat kita lakukan dengan lancar dan baik. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.